Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor matematika Saintek kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut ke pembahasan di video kali ini, Kakak tidak lupa untuk mengingatkan untuk kalian semua nonton video-video lainnya ya. Kali ini kakak bakal bahas materi fungsi kuadrat part 2, yaitu membahas hubungan parabola dan kurva lain. Nah, kita anggap Y1 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah parabola utama. Saya ulangi, Y1 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah parabola utama. Nah, kalau ada kurva lain yang ditinjau yaitu garis lurus, maka Y2 sama dengan MX plus K. Nah, itu MX plus K itu garis lurus ya. Dan untuk parabola lainnya, yaitu kita tulis Y2 sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, maka hubungan parabola utama dan kurva lain akan ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah berikut ini. Yang pertama, rumus diskriminannya mengikuti kurva yang ditinjau. Nah, kan sebenarnya diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC ya. Nah, tapi ini bakal berubah nih. Untuk kurva lain garis lurus, kita rubah ya. Jadi, D sama dengan B min M kuadrat dikurangi 4C dalam kurung C dikurangi K. Nah, ini bisa berubah gara-gara berhubungan dengan fungsi yang kurva garis lurusnya. Yang kedua, untuk kurva lain yang bentuknya parabola, maka D sama dengan B min Q kuadrat dikurangi 4 dalam kurung A dikurangi P dikalikan dengan C dikurangi R. Nah, itu ya. Silahkan dicatat ya konsepnya. Oke. Yang kedua, ada 3 kemungkinan hubungan antara parabola utama dan kurva lainnya. Nah, kalau berpotongan gimana nih diskriminannya? Oke, kalau berpotongan diskriminannya D lebih dari 0. Kemudian, kalau bersinggungan gimana, Kak? Kalau bersinggungan, D sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga, jika kurvanya saling lepas nih, D kurang dari 0 dengan Y1 lebih dari Y2 jika A lebih dari 0 dan A min P lebih dari 0. Kemudian satunya lagi, Y1 kurang dari Y2 jika A kurang dari 0 dan A min P kurang dari 0. Saya ulangi, untuk lepas itu D kurang dari 0 dengan Y1 lebih dari Y2 jika A lebih dari 0 dan A min P lebih dari 0. Dan satunya lagi, Y1 kurang Y2 jika A kurang dari 0 dan A min P kurang dari 0. Nah, kita langsung bahas ke pembahasan soalnya ya, biar lebih paham konsep hubungannya. Oke, kita sama-sama bahas contoh soal ya. Yang pertama, jika suatu fungsi kuadrat f memiliki sifat-sifat fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua bilangan real x. F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 2. Maka nilai F0 ditambah F4 adalah, nah, kita sebenarnya udah dikasih tahu nih F1 sama dengan 0. Nah, kalau di Fx gitu ya, Fx kan belum tahu nih X-nya berapa gitu ya. Kalau di sini ada F1, berarti X-nya itu sebagai 1 penggantinya gitu ya. Kalau 0 kan ini Fx sama dengan Y ya, kalau fungsi kuadrat itu berarti Y-nya di sini 0. Oke, dari sini kita punya modal X-nya 1, Y-nya 0. Tapi ini untuk
titik tertentu, maka ini tuh sebagai substitusi dari fungsi kuadratnya gitu. Sedangkan untuk bentuk umumnya kalau ada fx atau maaf x, y berarti bisa pakai rumus yang ini. YP sama dengan A X dikurangi XP pangkat 2. Nah, ini sebagai XP YP-nya itu berarti 1,0. Kan di sini sebagai pengganti X-nya 1, sebagai Y-nya 0. Berarti di sini tinggal masukin nih. Y dikurangi YP-nya 0 sama dengan A X dikurangi XP-nya 1 dikuadratkan. Berarti Y sama dengan AX kurangi 1 kuadrat. Ini yang pertama. Kita dapat pernyataan atau persamaan yang pertama itu. Nah, di sini juga diketahui F2-nya itu 2. Nah, kita masukin aja nih ke sini. Berarti, tadi ingat ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Berarti di sini Y-nya ganti sama 2. A-nya belum tahu. X-nya 2 kurangi 1 kuadrat. Berarti 2 sama dengan A. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikuadratkan, 1 juga. Ya udah, dapat deh ini. Nah, next. Pertanyaannya adalah F0 ditambah F4. Tapi kita belum tahu nih, Fx-nya apa? Fx-nya apa nih? Nah, caranya ya masukin ke sini. A-nya. Berarti Y sama dengan A-nya ganti sama 2. X kurangi 1 dikuadratkan. Inilah yang disebut dengan Fx. Jadi bisa ditulis Fx-nya itu 2X dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, kalau F0 ya tinggal masukin. X-nya ganti jadi 0. Berarti F0 itu 2, 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah yang ini berarti 2, 4 kurangi 1 kuadrat. Berarti 0 dikurangi 1, negatif 1 dikuadratkan ditambah 2, 3 dikuadratkan. Berarti 2 dikali negatif 1 dikuadratkan 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Berarti hasilnya 20. Berarti jawaban yang benar yang mana? Yang B. Gitu. Gampang ya? Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu untuk 0 kurang dari A kurang dari 10 fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah 2X ditambah 10 memenuhi sifat yang A, yang B, C, D, atau E nih yang benar. Nah, kita punya modal persamaannya. Persamaannya itu Fx Ax kuadrat ditambah 2Ax ditambah 10. Nah, daripada bingung, kan untuk Fx itu berhubungan sama nilai A sama nilai diskriminan kan. Ya udah, kita cari dulu diskriminannya. B kuadrat min 4 AC. B-nya ganti sama apa? Di sini B 2A. Kalau A-nya apa? A-nya A. Kalau C-nya 10. Gitu. Berarti B-nya 2A dikuadratkan, dikurangi 4 kali A, C-nya apa? 10. Berarti 4A kuadrat dikurangi 40. Ini dapatlah diskriminannya. Kemudian, di sini kan ada syaratnya. A kurang dari 0 kurang dari A kurang dari 10. Ya udah, si A kan di antara 0 sama 10. Ya udah kita cobain nih distribusikan atau substitusikan 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 9 gitu ya. Cobain kalau 1, 4 dikurangi 40 negatif kan? Yang 1 negatif nih. Yang kedua gitu ya. Yang kedua kalau dikuadratkan 4 kali ini masih negatif juga.
Kemudian yang ketiga, juga sama negatif kan, 9 kali 4, 9 kali 4, 36, dikurangi 40 masih negatif. Kemudian, di sini kita cobain ya, bikin garis bantu gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cobain ya, kayak gitu satu-satu dulu, biar paham. Ternyata ini bukan 40 ya, harusnya 40A. Itu ya. Berarti negatif juga. Kalau A-nya ganti jadi ini masih negatif semuanya ternyata. Tadi yang salah ya. Berarti kalau D-nya itu bakal kurang dari 0 kalau A-nya yang ini, syarat yang ini. Gitu. Kemudian di sini kan A-nya lebih dari 0 nih sebenarnya ya. Berarti A-nya lebih dari 0 sebenarnya. Kalau misalkan D kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, sebutannya apa? Selalu positif kan ya? Selalu positif. Tapi ini tuh ada syaratnya. Selalu positifnya jika ini terpenuhi. Makanya dia bakal positif kalau si 0 kurang dari A kurang dari 10. Maka jawaban yang benarnya adalah yang C. Karena cobain aja sok. Kalau misalkan negatif ya, negatif 4, anggaplah negatif 4 nih ya, dikali 40, saya negatif. Ini dia bakal apa? Positif. Kan negatif dikuadratkan positif, yang ini positif juga. Positif ditambah positif, positif. Coba yang lebih dari 10-nya banget nih, 100 aja ya. 100 dikuadratkan besar ya, positif juga. Yang ini masukin juga, jadinya positif juga. Jadi dia itu ya, jadi dia hanya positifnya itu jika ini terpenuhi. Begitu. Oke, itu untuk contoh soalnya. Nah, itu dia penjelasan dan contoh soal tentang fungsi kuadrat part 2, yaitu hubungan parabola dan kurva lain. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa!